Nama saya Septiari. Nah, pada video kali ini saya masih akan membahas lagi tentang perpajakan. Karena video kemarin 2 kali saya tentang hitung-hitungan kan, sekarang juga masih tentang hitung-hitungan. Karena perpajakan kan pasti menghitung dong. Nah, sekarang saya akan membahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. Oke, stay tune terus ya. Buat kalian yang belum subscribe video saya, subscribe dulu dan jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke perhitung-hitungan PPh pasal 4 ayat 2, kita harus tahu dong definisinya apa sih PPh. Pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan PPh. Pasal 4 ayat 2 itu apakah? Oke, yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi atas dasar jenis penghasilan yang didapatkan bersifat final. Itu pengertiannya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, setelah definisi, kita masuk ke pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Ada 4. Apa aja tuh Kak? Yang pertama koperasi, yang kedua penyelenggara kegiatan, yang ketiga otoritas bursa, keempat bendaharawan. Itu pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Nah, itu dia definisi PPh pasal 4 ayat 2 dan pemotongannya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, kemudian kita lanjut ke hitung-hitungan. Tapi sebelum kita ke hitung-hitungan, kita tahu dulu nih objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2 apa aja. Yang pertama, ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Dasar hukumnya apa Kak? Dasar hukum bunga deposito yaitu PP nomor 131 tahun 2000 Joke Amka 51 kom, bisa dibaca ya, 04/2001. Nah, tarifnya berapa tuh Kak tarifnya? Tarifnya A, 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WP, wajib pajak, DN, dan BUT. BUT itu apa singkatannya? Bentuk usaha tetap. Kemudian yang B, 20% dari jumlah bruto dan tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WPLN. Itu dia ya tarif-tarifnya. Nah, ada contoh perhitungannya nih. Bisa dilihat ya soalnya. Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitung besarnya bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2. Oke, kita menghitung ya. Ini dia penyelesaiannya. Bisa dilihat ya. Bunga deposito 12% dikali 100 juta dibagi 12. 12%-nya dari tingkat bunganya, 100 juta dari Aditya menyimpan di Bank BCA, 12-nya berarti 1 tahun 12 bulan. Jadi dibagi 12. Sama dengan berapa? 1 juta. Itu bunga depositonya. Kita hitung selanjutnya PPh pasal 4 ayat 2-nya. Gampang, yang tarif-tarif tadi 20% dikali hasil yang bunga depositonya 1 juta. Berapa dapatnya? 200.000. Itu dia penyelesaiannya. Gampang kan? Bisa dipahami ya? Nah, kemudian objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang kedua. Kalau tadi bunga deposito, tabungan, dan diskonto, ini yang kedua ada transaksi saham di Bursa Efek. Dasar hukumnya berapa Kak? Dasar hukumnya PP nomor 14 tahun 1997. Nah, itu dasar hukumnya ya. Kemudian tarifnya ada berapa Kak? Tarifnya ada 2. Yang pertama, A, 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek. Kemudian yang B, 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran untuk perdananya atas transaksi saham di Bursa Efeknya atau saham pendiri gitu. Itu tarif-tarifnya yang kedua. Nah, setelah tarif-tarif dan dasar hukumnya, kita lanjut ke contoh perhitungan dan penyelesaiannya. Ini dia contoh perhitungan dan penyelesaiannya. Bisa dilihat ya. Tuan Dilan menjual 1000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Baik, hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini gampang. PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan sahamnya tadi berapa? Di tarifnya 0,1%. Nah, itu dimasukinlah 0,1% dikali 3.000, buka kurung ya, 3.000 dikali 1.000. 3.000-nya dari per lembarnya, 1.000-nya dari 1.000 lembar sahamnya. Gitu. Ditotalin lah tuh semuanya, dihitung itu hasilnya 3.000. Jadi
3.000 itu PPh pasal 4 ayat 2-nya gitu. Gampang kan? Bisa dipahami, oke? Kemudian yang ketiga ada hadiah. Dasar hukumnya apakah hadiah? Dasar hukumnya PP nomor 132 tahun 2000. Nah, kalau tarifnya itu cuma satu, hanya 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Itu dia tarifnya. Kak, nomor 3 itu hadiah ada perhitungannya nggak sih? Ada dong, ada perhitungan dan penyelesaian juga. Nah, ini dia contoh perhitungannya ya. Bisa kalian lihat ya. PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas nilai 100 juta. Dalam penarikan undian, namanya adalah Budiman sebagai pemenang undiannya. Nah, berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas undian tersebut? Baik, kita hitung-hitung ya. Ini dia contoh penyelesaiannya. Bisa kalian lihat ya. PPh pasal 4 ayat 2-nya berapa? Tadi tarifnya berapa di hadiah? 25%. Nah, dikali 100 juta. 100 jutanya itu penarikan undiannya 100 juta. Udah dijumlahin hasilnya dapat 25 juta. Gampang kan kalau hadiah? Kemudian setelah hadiah nomor 4 ada sewa tanah atau bangunan. Nah, dasar hukumnya apa, Kak? Dasar hukumnya PP nomor 34 tahun 2017. Nah, ini juga nih tarifnya cuma 10% dari jumlah bruto. Kalau hadiah tadi 25%, kalau sewa tanah dan bangunan 10% dari jumlah bruto. Udah diinget-inget gitu. Nah, sewa tanah juga punya perhitungannya loh. Ini dia contoh perhitungannya. Bisa dilihat ya. Pada bulan Juli 2017, Raffi Ahmad menyewakan rumahnya kepada Aldebaran yang berprofesi sebagai dagang kue sampai Desember 2017 sebesar 110 juta. Ingetin, sebesar 110 juta. Yang dibayar pada 3 Juli 2017. Hitunglah besar PPh pasal 4 ayat 2 yang terkait antara sewa kepada Raffi Ahmad dan Aldebaran. Oke, baik, kita hitung ya. Nah, ini dia contoh penyelesaiannya. Bisa kalian lihat ya. Gampang juga kan kayak hadiah. Kalau hadiah 25%, ini cuma 10% sewa atau bangunannya. Nah, 10% dikali 110 juta. 10% dari yang tarif sewa tanah atau bangunan, 110 jutanya dari yang jumlahnya Aldebaran itu 110 juta. Nah, itu dijumlahin hasilnya berapa, Kak? 11 juta. Itu dia. Kemudian yang kelima ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Ini juga ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya yaitu PP nomor 15 tahun 2009. Tarifnya di sini ada dua. Yang A, bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, 0% dari jumlah penghasilan. Kemudian yang B, bunga simpanan di atas 240.000 per bulan, 10% dari jumlah penghasilan. Kalau di atas itu 0% dari jumlah penghasilan, kalau di bawah yang B 10% dari jumlah penghasilan. Itu tarifnya. Nah, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi juga ada hitung-hitungannya loh. Nah, ini dia contoh perhitungannya dan penyelesaiannya. Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya yaitu Rosita. Berdasarkan data yang Rosita punya, bunga simpanan Januari 2017 350 dan Februari 2017 200.000. Berapa besar PPh pasal 4 ayat 2-nya? Oke, baik. Ingetin tarifnya ya, yang pertama tadi 0%, yang kedua tadi 10%. Itu dia. Udah, kita masukin ya. Ini dia penyelesaiannya. Untuk bulan Januari 2017 10% dikali 350 hasilnya 35.000. Nah, kemudian untuk bulan Februari 2017 berarti 0% dikali 350 berapa? 0. Itu dia hasilnya. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir nih, sebenarnya sih masih banyak, cuman saya hanya menyebutkan 6 saja ya. 6 itu WP yang memiliki peredaran bruto atau omset pendapatan gitu sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dasar hukumnya apa, Kak? Dasar hukumnya PP nomor 23 tahun 2018. Nah, di sini juga tarifnya hanya 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Itu tarifnya. Nah, ada juga contoh perhitungannya. Nih, bisa kalian lihat ya. Ibu Olivia adalah seorang merchant yang menjajakan batik secara online di marketplace. Total omset tahun 2017-nya adalah 160 juta. Rinciannya adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat nih. Januari 15 juta, Februari 11 juta, Maret 13 juta, April 16 juta, Mei 15 juta, Juni 11 juta,
Juli 10 juta, Agustus 8 juta, September 15 juta, Oktober 13 juta, November 17 juta, dan Desember 16 juta. Itu rinciannya dari Ibu Olivia yang totalnya 160 juta. Nah, ini gampang nih kalau contoh perhitungannya, hanya dikaliin saja sama tarifnya. Karena tadi udah ada tabelnya kan yang tadi saya bacain tuh, Januari sampai Desember. Ini hanya dikaliin saja sama 0,5%. Oke, kita lihat aja nih. Ini dia contoh perhitungannya. Atau contoh perhitungan penyelesaian, maaf ya, penyelesaian. Penyelesaiannya berapa PPh pasal 4 ayat 2-nya? Tuh, bener kan? Bulan, omset, dan PPh pasal 4 ayat 2-nya. Januari, omsetnya tadi berapa? 15 juta. Kenapa bisa dapat 75.000 Kak? Ya itu dikali 15 juta dikali 0,5%, dapatlah 75.000 kayak gitu. Nah, kemudian Februari 11 juta dikali 0,5%, dapatlah 55.000. Nah, itu nanti dijumlahin tuh jumlah omset sama jumlah PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini jumlah omsetnya 160 juta dan PPh pasal 4 ayat 2-nya jumlahnya 800.000. Itu dia cara penghitungannya yang keenam ya, yang memiliki peredaran bruto atau omset gitu. Nah, itu dia tentang PPh pasal 4 ayat 2 ya. Definisi pemotongnya, pemotong PPh pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilannya. Terus objek dan tarif-tarifnya, itu dia. Mungkin itu saja sih yang saya bahas ya tentang video kali ini gitu. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dan terburu-buru. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih ya. Oh iya, buat kalian subscribe dulu dan jangan lupa nyalain loncengnya. Share semuanya ya, oke.